Jumpa lagi bersama saya Hildegardis Zimmermann. Saya dari Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Unika Santo Paulus Ruteng. Di sini saya akan menjelaskan dan mempromosikan bagaimana penyebab dan pencegahan dari stunting. Yang pertama, pengertian stunting. Stunting merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan pada anak akibat akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama dari kehamilan sampai 24 bulan. Kekurangan gizi dalam waktu yang lama terjadi sejak dalam kandungan ibu sampai awal kehidupan anak. Penyebabnya karena rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber hewani. Faktor ibu dan pola asuh yang kurang baik, terutama pada perilaku dan praktik pemberian makanan kepada anak juga menjadi penyebab stunting pada anak apabila ibu tidak memberikan asupan gizi yang cukup dan baik. Ibu yang masa remajanya kurang nutrisi, bahkan di masa kehamilannya dan laktasi, akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan tubuh dan otak pada anak. Yang kedua yaitu penyebab stunting. Penyebab stunting ada yang sifat langsung maupun tidak langsung yang disebut dengan risiko stunting. Penyebab utama stunting antara lain yaitu faktor pemberian ASI eksklusif, konsumsi energi dan nutrisi. ASI sangatlah dibutuhkan oleh bayi. Hanya dengan ASI saja, bayi sudah mendapatkan nutrisi yang baik dan belum waktunya untuk diberikan makanan tambahan selain ASI. Yang ketiga yaitu faktor resiko. Adapun faktor resiko yang menjadi terjadinya stunting, yaitu yang pertama, hubungan pengetahuan ibu dengan kejadian stunting. Pengetahuan ibu tentang gizi merupakan faktor risiko terjadinya kejadian stunting yang bermakna. Pengetahuan akan menentukan perilaku ibu dalam menyediakan makanan dengan jenis dan jumlah yang tepat agar anaknya dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal. Yang kedua yaitu hubungan dengan pola makanan dengan kejadian stunting. Pola makanan pada balita sangatlah berperan penting dalam proses pertumbuhan pada balita karena dalam makanan yang banyak mengandung gizi. Gizi ini menjadi bagian yang sangat penting dalam pertumbuhan pada anak. Yang keempat adalah dampak stunting. Penurunan kecerdasan dan penurunan kognitif sebagai dampak anak mengalami stunting. Malnutrisi dan stunting berdampak pada motorik dan mental lemah pada usia masa anak, serta kinerja kognitif dan prestasi akademik yang buruk di masa kecil. Malnutrisi anak dapat mempengaruhi fungsi sistem saraf pusat. Perkembangan fisik anak, yaitu stunting juga berdampak pada kondisi otak serta pertumbuhannya karena dengan terjadinya malnutrisi serta stunting, maka sistem pencernaan juga kurang nutrisi dan akhirnya produksi sel-sel di otak tidak bisa berkembang secara optimal. Nah, menurut Kementerian Kesehatan, dampak stunting pada anak dibagi menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya, yang pertama yaitu meningkatkan risiko sakit dan kematian, perkembangan kognitif, motorik, dan verbal terlambat, meningkatnya biaya kesehatan. Dan untuk jangka panjangnya, yaitu yang pertama, postur tubuh tidak optimal saat dewasa, meningkatkan risiko obesitas dan penyakit tidak menular, menurunnya kesehatan reproduksi, kapasitas belajar, dan performa yang kurang optimal saat masa sekolah, dan produktivitas
dan kapasitas kerja yang tidak optimal. Yang terakhir yaitu pencegahan. Menurut Kementerian Kesehatan, pencegahan stunting dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu untuk ibu hamil, mengonsumsi makanan yang tinggi protein, rutin memeriksa kehamilan, dan juga mengonsumsi tablet tambah darah. Untuk bayi, yaitu memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, memberikan empasi yang bergizi dan kaya protein hewani setelah bayi berusia 6 bulan, serta memantau perkembangan anak secara berkala. Pada anak, yaitu memantau tumbuh kembang anak, memberikan imunisasi rutin, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Baik, itu saja penjelasan stunting dari saya, dan juga semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.